Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kita sudah memasuki di ujung akhir zaman. Tinggal pilih. Kita mau dihinakan Allah atau dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang kehidupan saya dari kecil. Yang kedua, tentang kebesaran Allah yang nyata yang saya lihat. Yang ketiga, tentang meluruskan suatu kajian yang ini datangnya dari Allah. Allah yang menyampaikan. Artinya, Allah memberi petunjuk kepada saya, menyampaikan petunjuk kepada saya. Dan saya pun memberi petunjuk kepada seluruh umat. Baiklah. Saya akan menyampaikan tentang diri saya. Saya lahir di tahun 1976. Di tahun 1981 tubuh saya ini waktu saya umur 5 tahun. 1981 umur saya 5 tahun. Tubuh saya dibersihkan oleh malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid. Ini saya ketahui setelah saya kedatangan malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid di tanggal 24 Oktober 2024. Nah, setelah itu saya baru tahu pada saat saya zikir Allah memberi gambaran kepada saya, menyampaikan kepada saya. Selanjutnya, pada saat saya SMP, saat itu saya sunat. Setiap saya tidur siang dan bangun, pada saat tidur siang saya bangun, itu di kamar saya itu sudah berubah. Sudah dimensinya sudah berubah. Itu saya di area Ka'bah. Saya ngelihat Ka'bah nih, suasananya di area Ka'bah. Itu pada saat saya sunat. Setelah sunat. Dan itu berlangsung tidak lama, hanya sekitar setengah menit. Dan itu terjadi hanya beberapa hari saja. Sejak kejadian itu, saya itu seperti kayak dejavu gitu. Dejavu itu kayak orang yang, kok aku pernah ke daerah ini sih. Kayaknya aku udah pernah kesini sih, seperti itu. Sering, tapi pada saat SMA sudah nggak pernah lagi. Itu kejadiannya hanya SMP aja. Selanjutnya setelah tamat SMA, 2 tahun setelah tamat SMA, saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya menikah, mempunyai 4 orang anak. Selanjutnya di fase tahun 2012 sampai 2016, nah di 2012 ini saya kuliah. Saya kuliah ambil hukum, fakultas hukum di salah satu di Jakarta sini. Nah, karena saya kuliah itu saya sangat rajin zikir untuk sukses gitu ya. Tapi saya rajin zikir itu malah saya itu sering terjadi fenomena yang saya dapatkan. Sering kali. Salah satunya pada saat saya berkendara, ini misalnya nih ya, berkendara nih dari sini sampai sini nih. Nah, di pertengahan jalan ini yang biasanya kita jalan nih di pertengahan jalan. Nah, tiba-tiba udah nyampe nih di sini.
kayak gitu. Sering kali gitu. Jadi yang di sini ini kayak nggak saya lewati gitu. Tiba-tiba udah nyampe ke sini. Padahal baru segini nih, udah nyampe ke sini. Nah, sering terjadi. Suatu ketika saya bersama istri mau pergi ke Pasar Senen. Jadi istri pun mengalami hal yang sama. Kok aku nggak ngelewatin ini sih? Kok udah kita tiba-tiba sampai di sini? Saya langsung kaget juga. Sama yang saya rasakan, karena saya udah sering ngalamin gitu, saya biasa aja. Tapi dia bertanya. Jadi akhirnya saya tanya balik, kamu ngerasain kayak gitu? Iya, aku ngerasain. Itulah yang sering terjadi sama saya. Saya bilang seperti itu. Nah, selanjutnya ada terjadi lagi fenomena di mana kita melihat berdua sama nih. Seorang wanita berjilbab keluar dari minimarket. Jadi ini kan di depan minimarket itu ada mobil tuh. Tapi mobil itu nggak kacanya putih nih semua, kacanya putih. Nah, si cewek ini nggak ngelewatin kita keluar minimarket, tapi belok ke sini nih. Nah, karena dia tinggi otomatis kan kelihatan tuh dari kaca. Pandangan kita ternyata sama nih, saya dan istri ngeliatin ke sana, ke dia. Pas dia melewatin sini, mobil ini tadi dari samping, melewatin mobil. Tiba-tiba dia udah nggak ada, hilang gitu. Saya langsung ngejar tuh, ngelihat, saya mastiin, saya kejar, saya mastiin ternyata memang nggak ada. Tapi batin saya mengatakan dia ada di mobil ini. Saya bilang sama istri, ntar dulu aku mau lihat ini mobil ini jalan dulu. Istri saya udah ketakutan, dia udah nggak mau. Kayak gitu. Nah, di tahun 2015 menuju 2016 itu umur saya kan 39 jalan 40 itu. Nah, di situ malam Kamis sama malam Jumat tuh saya zikir tuh. Saya kedatangan sama sosok putri kembar. Putri kembar ini saya tahunya belakangan, bahwasannya dia tinggal di langit ketujuh bersama bidadari di surga sana ya. Wilayahnya itu nggak jauh dari Sidratul Muntaha. Dia datangin saya di malam Kamis itu, dia sampaikan, dia bilang begini, dia nggak bilang dia datang, saya diutus Allah tuh nggak ada. Jadi dia ngomong, Allah menginginkanmu untuk jadi sesuatu. Cuman hanya itu aja. Allah menginginkanmu untuk jadi sesuatu, jadi seseorang gitu lah. Nah, terus saat itu karena saya kuliah, saya punya cita-cita. Ada 2 cita-cita besar saya gitu kan. Ya, saya ngomong, tolong bantu aku. Saya bilang, tolong bantu saya agar cita-cita saya yang ini sukses, saya bilang. Nah, setelah itu nanti saya punya uang, saya beli tanah di tempat yang agak-agak di bukit lah gitu ya. Nah, nanti saya berzikir, rajin berzikir sampai akhir hayat saya, ya saya ke Allah, saya bilang. Bukan itu yang diinginkan Allah, katanya. Saya kan bingung. Allah kan pastinya senang kan kalau manusia itu rajin zikir, tapi bukan itu yang diinginkan Allah, katanya. Ya udah, terus saya nggak
saya diam aja, dia pergi, besoknya datang lagi. Gitu juga jawaban saya sama. Nah, hari ketiganya, berikutnya, persis hari ketiganya, besoknya itu ya. Anak saya dan eyangnya pergi keluar rumah ke tetangga. Nah, anak saya yang nomor 2 pulang ke rumah mau minum es. Di depan rumah dia lihat banyak wanita cantik, tinggi putih, semuanya pakai baju putih semuanya, cantik tinggi. Dia tanya ke anak saya, kamu mau apa dek? Aku mau minum air es. Oh ya udah, saya ambilin ya. Nah, setelah kejadian itu, kehidupan ekonomi saya menurun. Ya tapi saya udah wisuda. Tapi setelah itu kehidupan ekonomi saya menurun. Dan ternyata mereka itu tadi, yang wanita-wanita cantik itu bidadari dan putri kembar. Selanjutnya saya tetap berusaha ya untuk untuk tetap sukses lah di dunia, di bidang saya gitu kan. Tapi usaha pun nggak berhasil, di bidang yang saya gelutin pun nggak berhasil juga. Baru berjalan tiba-tiba habis. Ada aja halangannya. Sampai sempat saya tuh ke Banten. Di Banten itu saya ada lagi juga, saya mau buat usaha di situ ya, satu usaha. Tetap juga nggak berjalan. Tuh. Malah saya di Banten itu rajin zikir saya tuh. Di Masjid Agung Masjid Sultan Hasanuddin. Di situ di Banten, rajin saya. Tiap malam Jumat tuh saya ke sana. Nah, suatu ketika pernah saya itu mimpinya itu tentang Syekh Ali Jaber. Dalam mimpi saya Syekh Ali Jaber itu seperti lebih muda gitu, nggak kayak di TV gitu ya. Wajahnya pun lebih muda, bercahaya gitu saya lihat. Dan dia pakai baju ihram. Kayak di Mekah gitulah, pakai baju gitu ya. Nah, terus saya salamin dia, begitu gitu ya. Nah, terus dia bilang sama saya gini, nanti kita ketemu di Madinah katanya. Nah, dalam hati saya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah, besoknya saya cerita ke teman, wah beruntung nih katanya. Saya cerita ke teman, beruntung katanya. Nanti mudah-mudahan sama Syekh Ali Jaber bisa pergi umroh atau ke Mekah gitu kan. Nah, ternyata sebulan kemudian meninggal Syekh Ali Jabernya. Dan cerita ini saya ceritakan juga ke mama saya. Itu kan. Saya cerita, mungkin mak aku kayaknya meninggalnya itu di Mekah. Tapi tafsiran saya seperti itu. Mungkin kayaknya saya meninggalnya nanti di Mekah ini. Nggak di Indonesia, tafsiran saya gitu ya. Karena Syekh Ali Jabernya kan ngomongnya di Madinah ya. Nah, jadi saya mikir mungkin aku nanti matinya, meninggalnya itu nanti di Madinah atau di Mekah gitu kira-kira. Nah, selanjutnya saya itu seperti dinolkan. Kehidupan ekonomi saya itu seperti dinolkan. Nggak bisa apa-apa. Akhirnya semua kejual, apapun kejual. Nol. Saya balik ke Sumatera. Terus saya sempat sih studi. Dibantu sama adik saya cewek gitu ya. Nah, terus saya balik lagi ke Jakarta. Saya dibantu mak saya dengan uangnya mak saya. Enggak, ya sempatlah saya ngekos ya di Jakarta. Saya sempat ngekos hanya sanggup sebulan. Tapi mau menuju sebulan ini saya udah tahu nih perkiraan. Aduh, uang aku udah tinggal segini, enggak, kerjaan belum dapat. Saya sempat
kirim surat ke artis-artis besar gitu ya. Kalau adalah satu artis diva ya, rumahnya di Pondok Indah, Mbak Inul gitu ya. Saya ya itunya sih baik ya, pembantunya baik, suruh nunggu udah nunggu aja mas. Pas Mbak Inulnya naik mobil, udah pergi aja gitu. Oh ya udah, dalam hati saya mungkin gak rezeki kali ya, berarti bukan rezeki saya. Tapi dari situ saya mutusin untuk kirim surat. Nah, saya sempat kirim surat ke KD, ke DP, ke Sultan Andara yang sudah jadi pejabat, saya pernah. Terus saya kirim surat juga ke BW yang baru cerai gitu ya. Nah, saya kirim surat juga ke Bostol. Nah, ke Bostol ini Pak Yusuf Hamka. Saya uang udah 30.000 lebih lah ya. Itu saya jalan kaki itu. Saya berharap cuman hanya bisa dapat duit untuk bisa ngekos saja gitu kan. Karena kenapa saya ke tempat Pak Yusuf Hamka, karena saya lihat di TikTok itu, saya lihat bagi-bagi duit gitu kan. Nah, jadi mana tahu beliau bisa bantu saya gitu. Saya kirim surat. Tapi saya jalan kaki tuh dari Cilandak, jalan kaki menuju kantornya yang di pinggir tol gitu. Tapi sebelumnya saya sholat dulu tuh. Sholat kan ada di samping kantornya itu ada masjid itu. Saya sholat dulu di situ. Baru saya kirim surat, saya minta tanda terima. Saya sempat juga kirim surat ke rumahnya yang ada di, lupa saya itu ya, tapi di daerah Menteng kalau nggak salah. Pokoknya udah Tebet, saya jalan kaki naik Jaklingko tuh, Tongtek apa ya, 43B itu. Saya jalan kaki dari situ, jauh banget, dari Tebet sampai menuju rumah dia di depan taman gitu. Nah, jadi setelah saya nggak sanggup ngekos, uang kos sudah nggak ada, saya tinggal di terminal Kampung Rambutan. Saya tinggal di terminal Kampung Rambutan ada hampir sebulan itu, 3 minggu lebih lah. Di situ saya udah nggak kuat. Saya udah nggak sanggup, udah nggak kuat, badan sakit-sakitan. Di situ saya menangis semenangis-nangisnya. Udah nggak kuat banget waktu itu. Tapi di batin saya tuh ada ngomong gini, kenapa mintanya ke manusia? Mintanya ke Allah. Tersadar saya di situ, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Baru saya tuh nangis, ya Allah, hamba mohon ya Allah, akhirilah ujian hidup hamba ini ya Allah. Akhirilah ujian hidup hamba ini ya Allah. Gitu terus. Apapun yang engkau kehendaki terhadap diri hamba ini ya Allah, hamba siap ya Allah. Begitu terus doanya. Ya, tapi ini memang ya, ini sebenarnya edukasi juga nih buat semuanya. Jadi jangan mintanya ke manusia, minta tolongnya ke manusia jangan. Mintanya ya ke Allah. Nanti biar Allah lah yang menunjuk siapa perantaranya nanti gitu. Bisa malaikat ya bisa manusia. Nanti seperti itu. Jadi di ujung akhir zaman ini sebaiknya banyak-banyaklah bersedekah. Mumpung lagi bisa bersedekah. Suatu saat nanti Anda belum tentu bisa bersedekah lagi. Ini saya ingatkan. Minimal sedekah itu sedekah Jumat Barokah
bagi-bagi nasi gitu ya, atau subuh setelah sholat subuh bagi-bagi itu sedekah lah. Jadi sedekahnya itu ya nasi bisa, kalau pagi-pagi itu kan misalnya entah ada di tetangga-tetangga itu ada yang nggak makan, kasih, atau abang-abang ojek kasih. Hari Jumatnya juga setelah sholat Jumat bagi-bagikan tuh nasi kepada abang-abang ojek, ke tetangga yang nggak mampu, yang nggak bisa makan lah, kayak gitu. Minimal itu sedekahnya. Saya ya subhanallah banget ya, saya pernah melihat langsung nih, melihat langsung. Waktu itu saya kan kerja saat ini kan di event ya, saat ini saya ngelihat langsung itu namanya kalau nggak salah Ibu Dewi Diana, Pak Diana Dewi gitu, itu ada Diana Dewi Award kalau nggak salah. Nah terus di situ dia bagi-bagi banyak banget gitu yang umroh. Ya bagi saya itu udah sangat luar biasa itu dia PT Daging kalau nggak salah, bagi-bagi sangat luar biasa. Nah kalau misalnya ada PT yang seperti itu, ya minimal misalnya kasih umroh entah 3 orang apa 5 orang gitu, itu udah sangat luar biasa itu. Atau sedekah aja langsung, sedekah untuk Bu, ini ya saya kasih uang untuk kamu, ini untuk usaha. Nah seperti itu, biar dia kehidupannya itu nanti lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya di terminal Kampung Rambutan itu ya, setelah saya sedih lah situ, nangis di situ kan, ajaib ya, sudah saya memohon-mohon sama Allah sekitar 2 hari apa 3 hari kemudian gitu, saya dapatkan job selama 10 hari. Nah dari job selama 10 hari itu dapat duit, saya langsung kos. Dan saya ambil handphone saya yang saya gadekan. Nah setelah saya kos itu sangat rajin ya, zikiran saya sangat rajin, nggak tiap malam Jumat aja, setiap hari walaupun sebentar, jam 12 malam saya mulai zikiran. Selanjutnya saya pun rezeki ya, walaupun saya ya intinya di situ saya hanya bisa bayar uang kos, bisa makan ya alhamdulillah, ada aja gitu maksudnya, yang nggak lebih yang nggak kurang juga gitu. Sepertinya memang Allah menghendaki seperti itu. Nah selanjutnya di malam Jumat itu masuk, ini kan kejadiannya 2003 nih keadaan saya nih yang di terminal ini tadi kan. Nah selanjutnya di 2024 saya itu kedatangan lagi nih, pada malam Jumat saya kedatangan lagi sosok yang putri kembar ini tadi. Ucapannya assalamualaikum, saya baru dia jelaskan, saya putri kembar, saya ini dari langit ketujuh, saya berada bersama dengan para bidadari di surga. Nah di situ dia menyampaikan, terus dia bilang Allah menghendakimu untuk menjadi sesuatu. Saya bilang saya sampaikan yang waktu 2015-2016 itu saya sampaikan, keingin saya, cita-cita saya masih saya sampaikan. Di situ langsung dia bilang begini tuh, kamu sudah mengatakan apapun yang Allah kehendaki, kamu udah siap.
saya langsung ingat tuh apa yang saya doakan waktu saya nangis itu di terminal Kampung Rambutan itu. Saya keingat apa yang saya ucapkan itu. Dalam hati saya, aduh, iya ya. Terus, kamu mau nggak? Saya digituin, kamu mau nggak? Akhirnya karena saya takut ya, takut balik lagi ke terminal Kampung Rambutan. Ya udah saya bilang, ya, saya mau. Gitu ya. Nah selanjutnya ini fase yang subhanallah ya. Subhanallah bagi saya ini dan bagi orang-orang yang kasaf ataupun orang-orang yang sudah bisa melihat alam gaib. Allah itu memberikan kepada saya nikah dengan 3 bidadari. Ini makhluk gaib ya, saya nikah dengan makhluk gaib. 3 bidadari. Yang pertama bidadari yang sudah tawaf ini. Bidadari pun sudah tawaf ternyata. Ditugaskan Allah tuh bidadari yang sudah tawaf. Namanya Anisa. Terus baru yang kedua, ketiga ini putri jin muslim. Keempat, kelima itu ratu jin muslim. Keenam, ketujuh ini bidadari. Bidadari ini tidak ada di istana gaib. Saya juga dikasih istana gaib ini. Menikah yang pertama itu dengan bidadari ini saya dapat istana gaib. Nah, kalau yang keenam, ketujuh ini bidadari ini nggak ada di istana ini. Dia di sana di langit ketujuh. Ya areanya itu dekat Sidratul Muntaha. Nah, jadi pada saat saya nikah yang pertama ini, di situ leluhur banyak yang datang sebenarnya, banyak yang datang. Nah, terus, oh ya oke, ini saya ceritakan di istana ini ya, di dalam istana ini. Nikah dengan bidadari Anisa ini, ada istananya, istana gaib. Di situ ada yang namanya panglima perang gitu ya. Panglima perang ini namanya Syam. Saya panggil Abah Syam. Terus di situ banyak pasukan. Pasukannya itu seluruhnya wanita. Seluruhnya wanita pakai baju putih. Baju putih-putih semuanya. Pakai sini cadar. Pakai pedang. Ada pedangnya. Itu jumlahnya 187.000. Nah, terus dari nikah yang pertama terus sampai keempat, kelima itu para dewa-dewi itu berdatangan. Dewa-dewinya umat Hindu, dewa-dewinya umat Buddha itu berdatangan. Terus ada juga leluhur Nusantara, Eyang Semar ada. Selanjutnya Eyang Prabu Siliwangi ada ya. Terus ada juga leluhur dari Sumatera ada. Dia itu Putri Hijau. Putri Hijau. Nah, itu masuknya itu nanti masuknya ke istana ini tanggal 26 Desember. Jadi ini saya rangkumkan aja di sini. Selanjutnya ini kan istana ini tadinya putih. Istananya putih, ada pilar-pilarnya itu tuh di atasnya itu, bawahnya itu ada list emas gitu, list emas. Nah, itu belum malaikat belum turun tuh. 30.000 malaikat, 27.000 tambahannya. Itu masuk malaikat itu di tanggal
24 Januari. Setelah malaikat itu turun menjaga istana ini tadi, baru berubah. Ubahnya jadi emas, semuanya jadi emas. Gitu. Ada perubahan di situ. Nah, jadi begini. Pertanyaannya, pasti orang bertanya-tanya, kok di situ hanya ada untuk umat Hindu Buddha gitu kan ya. Kok nggak ada sih perwakilan dari umat Nasrani gitu. Jadi begini, umat Nasrani itu nanti ke depannya Nabi Isa Al-Masih lah yang menyampaikan. Itu tugasnya Nabi Isa Al-Masih menyampaikan kekeliruan dari saudara kita umat Nasrani. Dan Nabi Isa Al-Masih sudah ada di bumi ini. Bukan nanti kita lihat dari atas turun ke, enggak. Sudah ada di bumi ini. Dan beliau bersama Nabi Khidir di pulau terpencil. Itu yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya istana goib ini saya persilahkan kepada seluruh ulama-ulama dunia melihat, baik itu ulama Islam, ulama Hindu, ulama Buddha, silakan. Saya persilahkan untuk melihat. Ada di Jakarta. Jadi ini kan goib. Karena goib, ya harus orang-orang yang sudah bisa melihat alam goib. Sudah kasaf, silakan bertabayun, silakan datang, nanti ngobrol dengan para dewa-dewi, silahkan. Para leluhur di situ ada yang Semar, untuk yang kepercayaan ya, saudara-saudara kita kepercayaan, orang-orang kepercayaan, orang-orang yang kejawen, manunggaling, kualu gusti, silahkan. Yang sudah kasab tentunya, yang sudah bisa melihat alam goib, silahkan. Seperti itu. Dan ini satu lagi supaya nggak kelewat, pada 2 hari sebelum bidadari itu saya nikah ya gitu, 2 hari sebelum saya menikah dengan bidadari, para dewa-dewi dan seluruh yang ada di istana itu menyampaikan kepada saya, wahai Raja Muhammad, katanya, wahai Raja Muhammad, baiat dan syahadatkan kami. Di situ saya baru tahu tentang baiat dan syahadat. Akhirnya saya baiat dan syahadatkan semuanya. Di situ. Selanjutnya di tanggal ini kan fase di bulan 5 sampai bulan 9. Ini fase ini. Tapi saya rangkumkan semuanya. Fase bulan 5 sampai bulan 9. Nah, selanjutnya di bulan Oktober, tanggal 24 Oktober, saya kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Rakib dan Atid. Turun. Diutus Allah menemui saya. Jadi seperti ini. Ini menurut ini yang disampaikan Allah tuh seperti ini ya. Kita punya kitab suci Al-Quran ini, kitab suci yang ada di dunia ini, Allah ada kitab sucinya itu ada pada Allah. Cuma urutan nomornya itu yang berbeda. Nah, jadi begini, Allah itu menghendaki, ini Allah yang menghendaki, saya menyampaikan. Ya, jadi ini kitab suci nih. Pada saat dibuka kitab suci itu ada syahadat,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh. Kita buka lembaran berikutnya. Di situ ada surat Al-Ikhlas. Itu surat yang pertama harusnya, surat Al-Ikhlas. Bukan di surat 112. Ini Allah yang menyampaikan, bukan saya ya. Surat Al-Ikhlas itu harus di nomor 1. Selanjutnya surat Al-Fatihah itu di nomor 2. Nah saya tanya lagi, surat ketiga dan berikutnya saya tidak dikasih tahu. Jadi Allah itu menyampaikan begini, nanti saya bersama seluruh ulama umat Islam di seluruh dunia ini, umat Islam ya, seluruh ulama umat Islam di seluruh dunia, atau ahli kitab umat Islam bersama saya itu memperbaiki urutan nomornya aja, urutannya. Nah, jadi di situ jadi nanti kita di satu forum, nanti saya mendapatkan petunjuk dari Allah, apa yang Allah inginkan saya sampaikan. Urutan nomornya ini, nanti saya sampaikan kepada seluruh ulama. Nah, nanti ulama lah yang menyusun. Nah, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saya nggak bisa sendiri. Saya kan bukan ustadz, bukan kiai. Saya juga belum khatam Al-Quran. Saya nggak ngerti hadis juga. Jadi seperti itu. Jadi Allah menghendakinya seperti itu. Jadi saya ini hanya sebagai perantara untuk menyusun urutan Al-Quran ini. Allah menghendakinya seperti itu. Jadi begini, ibarat Allah memberikan suatu perumpamaan. Ibarat kita punya rumah. Di dalam rumah itu masih berantakan, piring belum dicuci, baju-baju masih berantakan, belum dicuci, ya kan? Nah terus perabotan masih berserakan perabotannya. Sementara kita mau pergi jauh nih, tapi dalam rumah masih berantakan. Nah, itulah Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi kita harus membereskan dulu nih rumah kita. Setelah kita beres rumah kita, barulah pergi jauh. Gitu. Allah menginginkannya seperti itu. Jadi hal ini saya sudah sampaikan ya kepada seluruh ulama di seluruh dunia ini, terutama di Nusantara. Berjihadlah untuk ini. Ini yang dikehendaki Allah. Saya hanya menyampaikan. Berjihadlah untuk ini. Dan saya, demi Allah ini ya, saya sudah menyampaikannya kepada kalian semua. Terserah kalian. Kalian mau dimuliakan Allah, apa dihinakan Allah. Itu terserah kalian nanti. Ya, kalau kalian mendustakan apa yang saya katakan, ya itu nanti balik kepada diri kalian sendiri. Jadi inilah yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Selanjutnya Allah menyampaikan juga kepada saya tentang peniupan ruh. Jadi peniupan ruh itu ada saya baca. Ruh ditiupkan ke rahim seorang ibu di umur 120 hari atau 4 bulan ya kan. Itu atas kesepakatan para ulama, saya baca seperti itu. Tapi Allah menyampaikan tidak seperti itu. Jadi begini, peniupan ruh itu ditiupkan
ke rahim seorang ibu pada saat terjadinya pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan, ya tidak ada, ruh itu tidak ditiupkan. Jadi pada saat terjadinya pembuahan, ruh itu langsung ditiupkan. Terjadi pembuahan, ruh itu ditiupkan. Nah, selanjutnya 7 hari setelah ruh ditiupkan, itu 7 hari berikutnya baru masuk sukma, jiwa. Selanjutnya setelah seorang ibu melahirkan, baru itu didampingin sama jin korin. Nah, jadi begini, makanya lah kita itu setelah anak itu lahir, kita harus mengajankannya, ya kan? Nah, setelah lahir kita ajankan anak ini, ternyata ada lagi selama 30 hari bayi ini tadi harus kita bisikkan, kita sampaikan sama dia itu, kita bisikkan syahadat selama 30 hari. Itu yang dikehendaki Allah, itu harus. Ada enggak para ulama di seluruh dunia nih, para ulama melakukan hal itu? Ada enggak? Enggak ada. Para ulama di seluruh dunia enggak ada yang melakukan itu. Termasuk saya. Karena memang saya enggak tahu, saya baru tahu. Allah yang menyampaikan. Seperti itu. Kenapa harus kita bisikan itu? Supaya ruh tadi itu mengingat. Pada saat di sana kan, sebelum ruh itu ditiupkan, di hadapan Allah itu tuh ruh-ruh itu sudah bersyahadat. Seperti itu. Selanjutnya di tanggal 31 Oktober saya kedatangan 31 Oktober saya langsung didampingin oleh 3.000 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Ridwan. Jadi saya ini disampaikan Allah bahwasannya kolbu saya, dalam diri saya ini, kolbu saya itu sudah dikonekkan dengan malaikat Ridwan. Jadi saya tahu tentang alam ruh. Tentang alam ruh itu jadi saya tahu. Nah, saya ada beberapa orang lah ya yang sudah mati dan yang masih hidup. Saya tanya ini kepada malaikat Ridwan. Saya tanya, malaikat Ridwan kan penjaga pintu surga kan ya. Nah, jadi saya tanya ke malaikat Ridwan, saya pengen tahu dong itu si kiai ini, itu kan si ustadz ini. Saya nggak tahu dia kiai apa ustadz gitu ya. Nah, terus dia ada nggak di alam ruh orang-orang soleh gitu kan? Kenapa saya tanya itu? Karena saya lihat ini orang kiai ini pembahasan kajiannya agak-agak lain gitu kan. Terus meninggalnya pun saya lihat nggak seperti pada umumnya orang Islam. Terus saya tanya malaikat Ridwan, coba cek dong ke alam roh. Ke alam roh orang-orang soleh nggak ada, dicek.
Di bawah alam ruh orang-orang soleh ternyata Allah itu membuat alam ruh lagi. Alam ruh itu untuk orang-orang yang belum sempurna. Nah, ini ruh-ruh yang belum sempurna ini ternyata sejak zaman Nabi Adam sampai batasannya setelah Rasulullah meninggal. Ini alam ruh orang-orang yang belum sempurna ternyata. Nah, itu nanti kajiannya berikutnya ya. Di bawahnya ada alam ruh orang-orang tidak baik, baru di bawahnya alam ruh orang-orang kafir. Seperti itu. Ternyata ya sini semua nggak ada. Terus saya tanya sama Malaikat Ridwan, tolong dong cek di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz ini orang. Langsung Malaikat Ridwan bilang gini, malaikat tidak ada satupun yang bisa mengecek Lauhul Mahfuz itu. Karena itu kan catatannya Allah. Nggak ada satupun yang bisa melihat, nggak boleh itu. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kajiannya, malaikat bisa atau si ini bisa, itu pendusta namanya. Nggak ada yang bisa melihat. Akhirnya saya bertanya kepada putri kembar, karena putri kembar lah yang selalu ya sebagai utusan Allah, ya sebagai penyampai gitu kan. Tapi terkadang langsung Allah yang menyampaikan. Kalau ada petunjuk itu langsung kan ke dalam diri saya, ke kolbu saya. Terus saya tanya ke putri kembar, aku dapat petunjuk begini. Oh iya, itu langsung dari Allah. Oh subhanallah. Kayak gitu, seperti itu. Nah, terus saya tanyalah ke putri kembar, tolong dong cek ini orang. Saya bilang sama Allah, minta petunjuk Allah, kemana ini dia, kok nggak ada. Ternyata itulah ya, Allah menghinakannya. Ada di suatu tempat yang astagfirullah, ya Allah, kasihannya. Janganlah terjadi sama yang lain gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, saya kasihan tuh kepada siapa? Kepada pengikut-pengikutnya, kasihan saya. Berikutnya ada lagi nih, kiai yang diulu-ulukan oleh pengikutnya. Adakan haul, padahal haul itu nggak boleh. Allah melarang haul-haul itu. Pada saat kematian pun haulnya rame banget. Pada saat semasa hidupnya mengatakan bahwasannya Rasulullah mencium mencium kakinya apa dengkulnya gitu ya, dia ceramah. Harusnya tobat itu, istighfar. Kenapa? Rasulullah itu nggak ada di kuburan. Rasulullah itu ada di mana? Di sorga sayang. Di langit keberapa nih? Saya tanya nih kepada ulama semua. Di mana Rasulullah coba? Terus apa alasannya Rasulullah minta di situ? Itu untuk seluruh ulama di dunia. Jadi itu penghinaan bagi Rasulullah. Masa cium dengkulnya apa, cium kakinya. Saya cek beliau itu ada di mana? Di alam ruh orang-orang yang tidak baik. Demi Allah, demi Rasulullah nih. Saya kasihan sama pengikutnya saja. Selanjutnya, ini ada 2 orang ulama juga, ustadz ya. Ustadz lah, atau penceramah lah ya. Tapi kalau Allah mengatakan seperti ini, ulama-ulama kita ini hanya sebatas penceramah, pendongeng. Saya tidak sebutkan orangnya siapa ya.
Itu Allah yang mengatakan, kalau marah ya marah ke Allah, jangan ke saya hanya menyampaikan aja. Di mata Allah, menurut Allah nih ya, ulama-ulama kita hanya ya gitulah, sebagai penceramah, pendongeng. Kalau saya bilang, saya tambahin lagi sebenarnya penceramah, pendongeng, plus pendongeng gitu. Kayak gitu. Jadi ini ada dua, ya bisa penceramah, bisa pendongeng sih sebenarnya ya. Ini yang sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Hati-hati. Mumpung pintu tobat masih terbuka, bertobatlah. Kenapa? Hati-hati kalau ulama itu, hati-hati ucapan, hati-hati kajian. Beda dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa kan ucapan aja. Ucapan, jari, ya kan? Jadi jangan dikira walaupun kamu pakai akun palsu, malaikat itu tahu. Yang mencatat kan malaikat. Dan yang bersaksi nanti di hadapan Allah, ini semua nih, mulut kamu, semua nih, diri kamu nih nanti yang bersaksi. Jadi hati-hati kamu. Kayak gitu. Ucapan, jari-jari kamu, dan konten kamu. Hati-hati. Konten kamu menyesatkan umat, kamu pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hati-hati konten kamu itu. Karena konten kamu nggak sesuai dengan kajian-kajian. Seperti itu. Siapa yang melihat konten kamu dan dia menyatakan kamu tuh, wah, jadi mengikuti apa yang ada di pikiran kamu, konten itu kan apa yang ada di pikiran kamu. Tersesatlah manusia itu. Hati-hati dengan itu. Makanya kayak ulama tuh dijaga ucapan, jaga kajian. Jangan sampai gampang mudah melontarkan hinaan-hinaan, misalnya kepada siapapun ya, ya kepada presiden juga gitu. Ya betul, presiden itu ada salahnya, pasti ada. Mungkin dia melakukan korupsi, mungkin dia melakukan suap, mungkin dia melakukan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang, mungkin. Tapi di sisi lain, dia itu juga ada hal-hal baik yang dia lakukan. Seperti itu. Ada hal-hal baik yang dia lakukan. Jadi enggak semuanya melulu, enggak semuanya jahat, enggak. Kalau kamu menghina dia, hati-hati. Kembali kepada dirimu nanti. Hati-hati. Nah, jadi biarkan saja mekanisme dunia ini berjalan. Mekanisme Allah berjalan. Mekanisme Allah pasti berjalan. Mekanisme Allah. Contoh, seorang pejabat atau seorang presiden melakukan suap atau gratifikasi atau korupsi atau apalah gitu ya, penyalahgunaan wewenang. Mekanisme dunia ini tidak berjalan. Misalnya kayak polisinya diam aja, ya kan? KPK-nya diam aja, atau kejaksaannya diam aja, atau apalah gitu ya. Tidak berjalan. Nah, semua beliau-beliau ini nanti, ya kan, akan bertanggung jawab nanti di akhirat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Mumpung pintu tobat masih terbuka, tobatlah. Mumpung masih terbuka pintu tobat.
Jadi hati-hati dengan semua ini. Ini sudah di ujung akhir zaman. Jangan kalian lagi berpikir entarlah. Ingat, 1 menit bagi Allah, menurut Allah, bagi kita setahun. Semenit tuh. Nggak lama hidup kita di dunia ini. Sangat sebentar, apalagi kita sudah di ujung akhir zaman ini. Nah, selanjutnya saya sangat sangat berbesar hati lah ya. Sangat senang lah ya. Ada di antara presiden kita ini, almarhum presidennya, sudah bersama ruh orang-orang soleh. Tinggalnya di Jawa Timur. Seorang kiai. Saya sangat senang ya, luar biasa lah. Hati-hati tuh. Orang yang kita hina dengan ucapan-ucapan kita, ternyata beliau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti itu. Selanjutnya di tanggal, pada fase saya setelah membaiat para dewa-dewi itu tadi kan, seluruh yang ada di istana. Terus saya membaiat seluruh kerajaan jin yang ada di seluruh dunia. Jadi kerajaan jin yang ada di seluruh dunia ini saya baiat dan syahadatkan sampai di pertengahan bulan Januari. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu tugas saya itu waktu itu. Itu tugas saya waktu itu. Jadi hari-hari saya setiap malam tuh begitu terus tugas saya, kerjaan saya di alam gaib. Jadi sukma roh saya berjalan di alam gaib, bekerja, tubuh saya mencari makan hanya untuk kos dan untuk makan dan hanya untuk kos saja, kayak gitu.